Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valian Ferliando dan teman-teman saya di kosan. Ya, akan menjelaskan mengenai review question dari KCBC tentang nomor 12 dan 17. Kemudian yang pertama yaitu soal overview 1.0. Mohon perhatiannya ya teman-teman. Untuk soal overview 1.2. Sebut dan jelaskan komponen pada business pressure respon support model. Jadi komponen yang ada pada business pressure respon tersebut adalah tekanan bisnis atau business pressure itu sendiri, kemudian respon perusahaan terhadap tekanan tersebut, dan dukungan yang terkomputerisasi. Jadi setelah ada tekanan dari bisnis, maka perusahaan akan menentukan respon yang tepat terhadap tekanan tersebut dengan dukungan yang terkomputerisasi seperti itu. Kemudian untuk soal berikutnya yaitu apa saja faktor utama pada lingkungan bisnis. Apabila melihat di buku, faktor utama dalam lingkungan bisnis yaitu market relate yang berhubungan dengan kompetisi, pelebaran market, kemudian inovatif produk. Yang berikutnya yaitu consumer demand relate atau permintaan consumer yang berhubungan dengan keinginan untuk kustomisasi, keinginan untuk peningkatan kualitas, keanekaragaman produk dan kecepatan pengiriman. Kemudian berikutnya yaitu technology related atau semua hal yang berhubungan dengan teknologi, mulai dengan penerapan yaitu melakukan perencanaan strategis. Yang kedua yaitu meningkatkan partnership dan relasinya. Yang ketiga kemudian berpartisipasi dalam kerjasama bisnis. Setelah itu kita berangkat ke soal overview 3 yang membahas tentang managerial decision making. Di bab ini ada soal yang menyuruh menjelaskan 3 peran manajerial utama dan aktivitas spesifiknya. Ada 3 peran utama yaitu aktivitas interpersonal, yaitu menjadi seorang pemimpin, figur, dan pemecah masalah dalam suatu kelompok. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas informasional, yaitu memonitor, membagi, dan bertindak sebagai juru bicara. Yang ketiga yaitu aktivitas decisional, yaitu menjadi entrepreneur, menangani gangguan, dan mengalokasi sumber daya. Jadi 3 aktivitas tersebut adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Kemudian pertanyaan kedua yaitu mengapa berapa berargumen bahwa manajemen itu sama dengan decision making? Karena banyak yang melihat kalau membuat keputusan itu hal yang paling penting dalam proses managing. Padahal banyak sekali peran manajerial selain decision making. Jadi memang sudah menjadi mindset ketika manajemen itu sama dengan decision making. Padahal pada prakteknya banyak sekali peran manajerial yang di luar dari decision making seperti itu. Hal itu yang seringkali membuat bahwa manajemen itu sama dengan decision making. Hal ini seperti yang dijelaskan di buku mulai dari halaman 7. Oke, untuk soal berikutnya yaitu soal overview 1.4 yang berhubungan dengan computerized support for decision making. Jadi di bab ini menjelaskan mengenai decision making atau penarikan keputusan yang dibantu oleh komputer. Di dalamnya akan dijelaskan mengenai banyak sekali hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau komputasi yang akan membantu perusahaan dalam menentukan penarikan keputusan seperti itu. Untuk soal berikutnya yaitu tuliskan beberapa kemampuan komputing yang dapat memfasilitasi keputusan manajerial. Beberapa kemampuan tersebut adalah komunikasi dan kolaborasi, kemudian penghitungan cepat, penggunaan web, dan kemampuan untuk mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Jadi di sini dijelaskan bahwa mengapa sih kita harus menggunakan komputer dalam fasilitasi setiap keputusan yang ada. Dan di sini dijelaskan bahwa yang diperlukan itu adanya speedy computation atau perhitungan yang cepat dari komputer sesuai dengan halaman 9, dan improves communication and collaboration, peningkatan produktivitas grup member juga termasuk di dalamnya seperti itu. Namun pada dasarnya tetap mencakup pada 3 hal seperti yaitu komunikasi, perhitungan cepat, penggunaan web, dan kemampuan untuk mengakses informasi dimanapun dan kapanpun.
Kemudian soal yang berikutnya, bagaimana komputer dapat membantu menandingi batas kognitif manusia? Ya, ada apa Bung Niko? Ya, jadi teman saya sedang kebingungan mengerjakan tugas KCB-nya juga. Jadi kita tetap lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu bagaimana komputer dapat membantu menandingi batas kognitif manusia. Ya, jadi untuk kasus ini kita mendapat kasus di mana bagaimana sih komputer itu bisa menandingi kemampuan manusia atau kemampuan berpikir manusia. Mengapa sih memakai komputer? Nah, dari sini terdapat jawaban yang menarik, yaitu komputer dapat menyimpan, akses, dan memproses informasi dalam jumlah besar di atas kemampuan pikiran manusia. Jadi, atas dasar tersebut, kita memakai computerized support for decision making atau penggunaan komputer untuk mendukung penarikan keputusan. Yaitu karena itu tadi, komputer itu mempunyai tempat penyimpanan yang besar, akses yang besar, dan memproses informasi yang besar di atas kemampuan pikiran manusia. Ya, untuk section 1.4 mungkin selesai. Kemudian berikutnya adalah soal overview 1.5, yaitu an early framework for computerized decision support atau framework awal untuk computerized decision support atau framework yang pernah digunakan saat komputer itu mulai digunakan untuk decision support. Kemudian kita mendapat pertanyaan, yaitu apa itu keputusan yang terstruktur, tak terstruktur, dan semi terstruktur. Beri 2 contoh. Jadi menurut buku ada gambar tabel seperti ini. Itu menjelaskan bahwa ada 3 keputusan, yaitu unstructured, structured, and semi-structured. Untuk bahasa Indonesianya sebenarnya agak ribet jika ditranslate, sebenarnya saya juga males, tapi kalau dari buku boleh diterjemahkan ke Indonesia, yaitu keputusan yang terstruktur adalah ketika semua tahapannya terstruktur atau semua tahapan-tahapan itu dipakai mulai dari intelligence, science, choice, seperti itu. Contoh dari keputusan yang terstruktur adalah mencari level persediaan yang optimal dan mencari strategi investasi. Kemudian keputusan tak terstruktur. Keputusan tak struktur adalah keputusan yang tak memiliki tahap, yang tidak memiliki 3 tahap keputusan atau tidak melalui 3 tahap keputusan, yaitu yang sesuai di buku, yaitu intelligence, step, design, choice, and implementation. Jadi mereka hanya menggunakan implementationnya saja. Contohnya adalah menulis visi misi himpunan, visi misi perusahaan, dan menentukan lokasi liburan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu keputusan semi terstruktur. Adalah suatu keputusan yang memiliki permasalahan terstruktur dan tidak struktur. Jadi intinya dalam permasalahan, ya mungkin Mas Teta lagi bingung di sini mengerjakan KCB juga, harap dimaklumi. Jadi berikutnya adalah keputusan tak struktur adalah yang memiliki 3 tahap keputusan, sehingga sulit adalah menggunakan struktur dan tidak struktur. Jadi semi terstruktur ini sudah sebagian menggunakan step, intelligence, design, choice, tapi tidak digunakan sepenuhnya. Contohnya yaitu mengetahui hubungan pertukaran barang, mengatur dana marketing, dan melakukan analisis capital acquisition, seperti itu. Kemudian, bagaimana komputer dapat memberi support pada keputusan yang terstruktur? Struktur tingkat tinggi yang memetakan permasalahan dapat dengan mudah menganalisa dan mengklasifikasikannya dalam kategori yang spesifik. Di setiap kategori tersebut dapat dikembangkan sebuah solusi kuantitatif standar yang dapat digunakan pada software nantinya, seperti itu. Dan yang soal berikutnya yaitu jelaskan automated decision system atau sistem pengambilan keputusan yang terotomasi, yaitu sistem berbasis aturan memberikan solusi terhadap permasalahan manajerial yang berulang, biasanya pada suatu perusahaan dan area fungsionalnya. Jadi di sini ketika ada perusahaan itu membutuhkan menarikan keputusan dan keputusannya itu relatif sama, maka akan dibuat suatu sistem otomasi untuk memudahkan perusahaan dalam menarik keputusan tersebut. Biasanya hal ini terjadi ketika ada kasus yang sama di setiap hari atau di setiap minggunya, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana komputer dapat menyediakan dukungan terhadap keputusan yang semi terstruktur dan tak terstruktur. Jadi
Keputusan tak struktur hanya dapat didukung oleh metode kuantitatif standar yang telah terkomputerisasi. Biasanya diperlukan solusi yang telah dikustom. Intuisi dan keputusan ahli berperan besar dalam menentukan solusi penarikan keputusan ini. Jadi keputusan tak struktur ini benar-benar membutuhkan resource yang tinggi dari pihak expert atau pihak yang benar-benar ahli di bidangnya, dan kemudian juga diperlukan intuisi karena memang tidak ada struktur yang jelas dari penarikan keputusan tersebut. Kemudian untuk keputusan semi terstruktur memerlukan kombinasi antara prosedur solusi standar dan keputusan manusia. Sense management dapat memberikan model dari sebagian permasalahan yang telah terstruktur. Selanjutnya DSS dapat meningkatkan kualitas informasi dari keputusan yang diajukan. Dan pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana istilah DSS digunakan dalam dunia akademik. Istilah DSS pada dunia akademik digunakan untuk mendeskripsikan area dari riset terkait komputer support dan pengambilan keputusan. Istilah DSS juga menjadi nama berbagai jurnal dan nama mata kuliah standar. Kalau DSI KCB namanya, kecerdasan bisnis. Kemudian untuk soal overview terakhir yaitu 1.7. Sebut dan jelaskan keuntungan tangible dan intangible dari BI. Menurut survei, keuntungan utama dari BI adalah lebih cepat dan akuratnya pelaporan, menarikan keputusan yang lebih baik, customer service yang lebih baik, dan meningkatkan keputusan. 3 di atas tersebut merupakan intangible, dan yang terakhir adalah tangible, yaitu yang meningkatkan keuntungan karena dapat diukur. Apa kesamaan dan perbedaan antara DSS dan BI? BI menggunakan data warehouse, DSS dapat menggunakan data apa saja. Kemudian kebanyakan DSS dibuat untuk menarikan keputusan langsung, sedangkan BI hanya memberikan informasi yang dapat meningkatkan kemampuan menarikan keputusan. BI memiliki strategi di mana DSS hanya terfokus pada analisis, sedangkan untuk sistem BI lebih dapat dikembangkan dengan peralatan komersial yang ada, di mana DSS memerlukan pemrograman khusus yang bisa saja tak terstruktur. Kemudian metodologi DSS dan peralatannya berasal dari lingkungan akademis, sedangkan BI berasal dari industri software. Jadi cukup jelas penjelasan di sini, tidak ada yang perlu dijelaskan. Kemudian yang terakhir yaitu definisikan MSS, yaitu Management Support System, yaitu merujuk pada konsep luas penggunaan teknologi untuk mendukung tugas manajerial dan pengambilan keputusan secara khusus. Jadi pada dasarnya seperti